mulai. Jadi di soal verbal ini kalian diminta untuk menentukan ya yang dicetak tebal ini apakah benar, salah atau tidak dapat disimpulkan ya. Jadi ini adalah keterangannya nih. Nah, teman-teman disuruh ngecek nih, itu dia benar nggak sih sebenarnya berdasarkan informasi yang ada di soal ya, di ini ya soalnya nih, ini soalnya kalian disuruh ngecek kesimpulannya itu adalah benar apa enggak. Oke, kita mulai ya. Nggak kelihatan yang kiri. Oke, bentar. Kelihatan ya. Satu subtes, oh ya oke. Satu subtes ini yang verbal itu 25 ya, 25 soal. Kemarin yang deret atau number sequence juga 25. Terus yang rata-rata 25 ya? Enggak, semua tes TKD itu 25 soal. Kalau yang buat akhlak itu 90 sama TWK-nya 10 soal. Iya, kita langsung baca yang dicetak tebal ini ya. Kereta api merupakan transportasi publik yang lebih sering digunakan untuk membawa kargo. Biar enak, tak hapus dulu yang kotak-kotak ini. Gak penting juga. Nah, kota merupakan transportasi publik yang lebih sering digunakan. Kalau ada informasi yang berharga, teman-teman boleh tandain. Untuk membawa kargo atau, nah ini hati-hati nih, ini nanti pengaruh nih kepada pilihan jawaban ya. Kargo atau mencapai daerah terpencil. Nah, kita cari informasinya ini. Kita scanning ya, bacanya bus bla 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 bla. Sangat berguna menampung Oke, menampung orang, jumlah bahannya oke. Kita cari kata-kata kargo, langsung aja kita cari kata-kata kargo dan lebih sering digunakan. Oke, bla 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 bla. Oke. Daerah terpencil nih, ada nih daerah terpencil tapi dia untuk bis ya, bis. Dan tidak mau oke, importasi dinamika oke, keamanan oke. Keamanan dan ketepatan waktu ya lebih dapat diandalkan. Kereta, bangunan oke dibandingkan bangunan oke. Pelajaran jauh dan mampu. Nah ini ya, mampu membawa kargo dalam jumlah besar. Kereta menempuh oke. Nah ini ya, jadi dia ini terkesan benar atau salah ya, karena yang ini yang daerah terpencil ini cuma B, terkesan B, benar atau salah. Nah kalau benar atau salah itu jawabannya apa? Benar kan? Tapi ini bukan benar atau salah ya. Ini adalah kita cek ada kata-kata nih lebih sering digunakan, nih harus hati-hati nih. Nah ini udah tendensius ya. Kereta api merupakan transportasi yang lebih sering digunakan untuk membawa kargo atau mencapai daerah terpencil. Nah ini kan dari keterangan di sini si kereta ini nggak ada informasi nih, dia apakah lebih sering digunakan untuk bawa kargo dan daerah terpencil. Kalau dia membawa kargo benar ya, tapi nggak ada kalimat ini ya lebih sering digunakan. Ini kan merupakan kalimat perbandingan. Jadi kalau salah satu ada yang nggak bisa diinformasikan, jadi jawabannya adalah C ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Ini yang banyak sering menjebak, ini yang tidak dapat disimpulkan. Terkesan itu jawabannya adalah salah, tapi sebenarnya adalah tidak dapat disimpulkan. Kayak gitu ya. Jadi di soal ini yang jelas pesannya jelas ya. Kalau teman-teman nggak boleh membuat atau mengadang-adakan informasi sendiri. Misalkan nanti kita temu nih ada soal-soal yang terkesan itu benar, padahal di teksnya atau informasinya itu nggak ada. Cuma secara alam bawah sadar kita itu membuat, oh ini bener nih, padahal nggak ada di informasi itu. Ternyata jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Jadi instruksi soalnya itu kalian diberikan suatu informasi ini ya dari transportasi publik sampai yang nomor 8 ini ya, bla bla bla. Nah ini kesimpulan yang cetak tebal ini sesuai nggak dengan informasi yang ada di atas ini? Itu kalau sesuai nanti kalian ada pilihan simpulan adalah benar. Kalau misalnya nggak sesuai simpulan adalah salah. Tapi kalau tidak ada informasinya itu kalian bisa pilih yang tidak dapat disimpulkan. Dan juga teman-teman harus hafal ya antara disjungsi, konjungsi.
Kalau implikasi, kita lanjut nomor 2. Kita langsung lihat yang cetak tebal. Ibu menggunakan alat-alat perkebunan seadanya, berasal dari barang-barang bekas, atau ya, hati-hati ada atau, ibu membeli alat-alat perkebunan dari toko online. Oke, kita lihat ya. Ini adalah menggunakan alat-alat perkebunan seadanya. Nih, dia itu menggunakan kembali barang-barang bekas ya, sesuai ya, benar ya. Yang P itu adalah benar. P itu ini ya, ibu sampai sini itu adalah P. Ini adalah P. Nah, terus yang ini itu adalah Q. Kalau kalian mau bikin P dan Q ya. Jadi kita punya P dan Q. Nah, kita kan udah cek nih. P itu tadi apa? P itu kan tadi kita cek. Oke. Kita cek P itu kan menggunakan alat-alat perkebunan seadanya, berasal dari barang-barang bekas ya. Nah, ini kan ada nih menggunakan alat-alat perkebunan, tadi kita udah cek ya, tapi agak error tadi. Terus kemudian ini menggunakan kembali barang-barang, betul ya, berarti ya P-nya betul. Sekarang kita lihat yang Q. Ibu membeli alat-alat perkebunan dari toko online. Membeli alat-alat perkebunan. Oke, kita cek. Dia itu pergi ke toko tumbuhan. Beli peralatannya ternyata di toko tumbuhan ya, teman-teman, bukan di toko online ya. Oke, yang berikutnya nggak ada ya, berarti ini tuh salah. Nah, karena itu tadi adalah disjungsi atau atau ya, benar atau salah, maka jawabannya adalah benar ya. Simpulannya adalah benar, karena benar atau salah. Tabel kebenaran. Ya, sip. Aman ya, teman-teman ya. Nomor 3. Kita lihat lagi yang ini ya, yang dicetak tebal. Pemilik ruko menelpon, menelpon pemadam kebakaran atau masih disjungsi ya, memadamkan api sendirian setelah melihat api yang membakar. Oke, sebagian. Nah, ini mungkin penting. Sebagian bangunan bengkel. Oke, kita cek. Nah, ini ya, pemilik ruko menelpon pemadam pemilik ruko menelpon pemadam kebakaran ya, setelah melihat api yang sudah membakar sebagian. Nah, ini lengkap banget nih. Benar berarti ya, informasinya ada ya, clear ya. Kalau ini kata-katanya adalah seluruh aja, itu bisa aja salah tuh. Atau nggak ada keterangannya, bisa aja nggak ada informasinya. Nah, ini jelas ya, berarti dia benar. Nah, sekarang kita lihat yang memadamkan api sendirian. Nah, berikutnya nih. Pemilik ruko memanggil orang-orang di sekitar untuk turut membantu memadamkan api. Jadi, yang P itu benar, yang Q apa? Salah ya, karena dia minta tolong orang-orang nih ya. Oke, maka benar, salah maka benar ya. Jawabannya adalah C ya. Simpulan adalah benar. Nomor 4. Kita langsung lihat ini ya. Hamid Eta bibit mangga kelapa, miliki bibit mangga kelapa yang lebih unggul, atau mangga kelapa milik Hamid Eta tidak menjuarai kontes. Tidak menjuarai kontes menjadi pohon induk. Oke, kita cek. Oke. Nah, Hamid Eta itu punya mangga alor ya, yang menjuarai. Nah, ini nih menjuarai kontes, dipilih menjadi pohon induk. Oke, kita punya ini ada atau ya. Kita punya P. P-nya Hamid Eta memiliki bibit mangga kelapa yang unggul ya. Iya betul. Karena mangga alor itu sudah ditetapkan jadi varietas unggul. Jadi P-nya itu benar. Q-nya mangga kelapanya Hamid tidak menjuarai kontes. Padahal di sini menjuarai ya. Ini ya. Oke, jadi salah ya. B disjungsi E salah, maka B. Jadi simpulannya adalah benar. Oke. Oke ya, C ya jawabannya ya. Kok A? Simpulan adalah benar, Kak. Oke, aman ya. Benar atau salah maka benar ya. Lanjut nih, transportasi publik lagi.
Kita langsung fokus ke yang di bold. Masyarakat lebih antusias menyambut, oke. Lebih antusias, hati-hati ya, menyambut pembangunan halte bus baru dan menolak pembangunan rel kereta karena menambah, kok aneh, ditolak karena menambah lapangan pekerjaan baru. Oke, kita cek. Bis merupakan oke untuk menampung orang, oke, bla bla bla. Kita cek pembangunan halte ya. Coba kata-kata pembangunan halte. Pembangunan ini terus digencarkan. Oke. Investasi ini bukan tentang investasi. Oke. Didanai, oke, pendanaan. Nah, ini ya. Pembangunan halte baru disambut secara antusias ya. Ini adalah kata penghubungnya adalah dan ya, konjungsi ya. Oke, pembangunan halte dapat secara antusias banding rel kereta baru, bla 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 bla. Halte yang baru membawa manfaat pada penduduk karena dapat menambah lapangan kerja ya. Jadi yang nambah lapangan kerja itu apa? Halte ya. Kalau ini apa? Menolak pembangunan rel kereta. Ada nggak informasi penolakan pembangunan rel kereta? Gimana teman-teman? Apakah salah atau nggak ada informasi ya? Ini ya kata-kata ini ya, menolak pembangunan rel kereta ya. Maka malah mereka setuju yang membangun halte karena menambah lapangan kerja baru ya. Gitu ya. Jadi tidak dapat disimpulkan ya, B ya. Pada tahun 2002 Ibu telah berkebun selama 22 tahun. Ibu sudah terampil dalam merawat tumbuhan. 2022 ya. Oke. Sejak, nah ada kata-kata sejak 2000 berarti dia udah memulai ya, kata-kata sejak kayak Nyonya Menir berdiri sejak. Nah, itu artinya dia sudah memulai dari tahun itu ya. Berarti tahun 2000 dia udah mulai. Untuk apa? Berkebun. Nah, ini kan kata-katanya 2022. Ibu telah berkebun selama 22 tahun. Ini ada kata dan ya. Nah, berarti benar ya. P-nya adalah benar. Q-nya. Ibu sudah terampil dalam merawat. Oke. Kita cek ya kata-kata terampil. Nah, ini ya. Setelah puluhan tahun. Nah, ini jelas nih. Jadi dia nggak ujuk-ujuk terampil dari tahun 2000 ya. Tapi ada kata-kata setelah puluhan tahun. Bla 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 bla. Terampil. Sudah terampil. Jadi ini dia benar juga. Jadi benar. Maka benar itu adalah benar ya. Simpulan adalah benar. Ibu mempelajari. Oke. Ibu pelajari keterampilan memotret bunga dari platform media sosial atau majalah gitulah ya. Kita cek keterampilan media sosial. Media sosial ini bukan. Setiap ibu sudah terampil dan menjualnya. Ini ya, dia cuma menjual. Menjual melalui, kok jelek banget sih. Sorry. Nah, menjual melalui platform media sosial. Nah, apa nih jawabannya? C ya, benar ya. Jadi nggak ada informasi nih. Dia belajar motret tuh dari mana? Salah satu-satunya informasi bahwa ibu itu menjual bunganya lewat platform media sosial, itu doang ya. Oke. Cip. Lanjut nomor 8 Pak Surya. Oke. Nah, ini ada suka tahun nih, biasanya suruh ngitung nih. Pada tahun 2023 ada angka lagi. Lebih dari 1000 buku ya, lebih dari 1000 buku telah membaca semuanya. Nah, ini hati-hati nih, ini mengikat nih, telah membaca semuanya. Nggak bisa dinego-nego. Oke, kita cek. Sejak tahun 2015, bla bla bla, setiap bulan, oke, membeli sekitar 10 buku ya. Ini rate-nya nih, laju penambahan bukunya. 10 buku per month. Itu aja lah ya. Pada tahun menata ulang, menambahkan rak buku, oke.
akhir tahun 2020. Oke. Hati-hati ya kata-kata akhir. Capai 600 buah. Nah, 600 buah. Pak Surya menyempatkan, oke, ini laju beli. Itu 10 buku per bulan, baca. Itu berapa? 2 buku tiap bulan ya. 2 buku per month. Oke. Terkadang Pak Surya oke, bla bla bla, sehingga tidak semua buku selalu oke. Dalam 3 tahun terakhir, Pak Surya mengikuti pameran buku dan rutin membeli buku dengan jumlah lebih banyak dari biasanya. Oke, bla bla bla. Oke, sekarang diminta 2023 itu kira-kira lebih dari 1000 buku nggak? Oke, kita cek akhir tahun 2020. Anggaplah awal 2021 ya, berarti 2021, 2022, 2023. Kurang lebih 3 tahun tuh. 3 tahun kira-kira berapa buku? Kalau 10 buku per bulan, 3 tahun berarti berapa? Setelah 3 tahun ya. 3 tahun itu dia ada penambahan plus 360 buku ya. Dari mana? Dari 10 kali 12 kali 3 ya. Nah, ini kan dia awalnya 600 nih. 600 ditambah 360 ya. Awalnya mana nih? Awal buku itu 600 ya. Nah, oke, ini kan berarti 960 buku. Oke, tapi hati-hati. Ini ada penjebakannya nih. Di sini dia bilang rutin membeli buku dengan jumlah lebih banyak dari biasanya. Ini nggak pasti nih angkanya berapa kan? Ya kan, kita nggak bisa tahu nih apakah informasi lebih dari 1000 buku itu betul apa enggak. Nah, kemudian telah membaca semuanya. Nah, telah membaca semuanya, teman-teman bisa lihat nih lajunya dia membeli dan membaca kira-kira match nggak satu sama lain. Enggak ya, jadi nggak mungkin dia akan kekejar untuk membaca semuanya. Nah, ini hati-hati antara salah dan tidak dapat disimpulkan. Karena kalau misalkan nggak ada informasi yang poin 6, ini bisa aja salah. Tapi karena ada informasi yang nomor 6 ini, di mana dia Pak Surya itu rutin beli buku dengan jumlah lebih banyak dari biasanya, jadinya nggak jelas, ambigu ini berapa nilainya. Ini masuknya kategori tidak dapat disimpulkan. Karena bisa aja dia bisa lebih dari 1000 buku atau dia bisa kurang dari 1000 buku, bisa salah dan atau benar yang ini ya. Benar jawabannya C ya. Sip, dapat pinter semua nih. C ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Kita udah capek-capek ngitung ternyata nomor 6 ada karetnya nih. Ya. Kalau ada uncertainty kayak gini ini hati-hati, itu lebih menjurus ke tidak dapat disimpulkan ya. Nah, ibu berkebun lagi. Oke, kita cek yang cetak tebal. Ibu biasanya ya meluangkan waktu 1 jam untuk melihat bunga. Apakah ada keterangan ibu meluangkan waktu? Oke, kita cek, kita baca. Waktu setiap minggu ya, minggu. Memotret deh ini, memotret. Akan melihat setiap bulan, membeli, puluhan tahun, apa nih jawabannya? Nah, hati-hati ya. Ini adalah tidak dapat disimpulkan ya. Karena nggak ada keterangan tuh dia, si ibu ini melihat berapa membutuhkan berapa lama waktu untuk melihat bunga setiap harinya. Kalau di keterangan dia jawab ada ibu itu meluangkan waktu sekitar 2 jam untuk melihat bunga, maka simpulan ini adalah salah. Tapi karena di sini nggak ada keterangannya, ini tidak dapat disimpulkan. Ini teman-teman kuncinya adalah membaca ya, membaca. Jadi kalau CPNS memang setahu aku memang agak lebih pendek ya ininya ya, silogismenya ya. Dan dia, tapi CPNS itu lebih menjebak loh Kak sebenarnya. Kalau ini kita teliti-telitian aja sih. Oke ya. Nah benar, silogisme CPNS tinggal iya. Yang penting penguasaan yang rumus itu tuh, tabel kebenaran. Benar, CPNS itu. Tapi ya itu tadi, dia ada jebakan-jebakannya ya lumayan sih. Kalau ini menang diteliti aja yang karena text time juga nih baca beginian. Oke lanjut ya. Lanjut tim mendang-mendingnya kita udahi, kita lanjutkan. Surya membayar biaya kompetisi ya. Surya itu siapa? 7 orang bla 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 bla, terdapat kompetisi. Oke, ini ya. Kompetisi.
Oke. 3 orang Indonesia bertanding, oke. 2, oke. 1 event ya ini ya, 7,5 ya. Surya ini nih, Surya itu adalah siapa? Surya adalah perwakilan Indonesia yang akan bertanding kategori spirit pada kompetisi World Coffee Event. Setiap perwakilan Indonesia hanya membayar setengah harga pendaftaran. 3 orang, oke. Hati-hati ya. Ada kata-kata membayar setengah harga pendaftaran. Apa jawabannya? 3 orang perwakilan Indonesia telah menangkan. Oke. Jawabannya adalah salah ya. Karena setengah harga nih. Setengah harga pendaftaran setelah dipotong dengan dana sponsor ya. Oke. Lanjut ya. Easy lah ini ya. 11. Tono harus membayar 2,5. Nah, ini duit-duitan lagi nih guys. Untuk biaya pendaftaran mengikuti 2 kategori ya, hati-hati ya. Kata dan weapon performance. Oke, siapa Tono? Oke, Sakura Dojo. Oke, kategori kata, komite, weapon. Siapa? Oke. Kenapa? Itu Kak Hopi ada katanya yang kata ruang galau karena Surya ngambil 2 kategori Kak. Mana? Surya? Yang poin 1. Ya Allah, sorry. 5. Ini Poin spirit 5. dan barista. Nah, hati-hati guys. Oke, thank you koreksinya. Makasih Kak Ruang Galau. Jangan Sorry. ya. Mantap. Ya, ini ada 2 nih, spirit dan barista. Bener, 7,5 kali 2, dia bayarnya setengahnya ya. Jadi bener guys. Nah, hati-hati tuh banyak jawab A semua tuh. Tuh, hati-hati ya. Bener nih, aku juga kegocek. Oke, thanks. Lanjut ya. Ya, thank you. Lanjut, ini Tono ya. Oke, kita harus lebih teliti kali ini. Oke, setiap kategori pendaftaran 5 juta. Oke, maksimal ya. Maksimal 2 kategori, berarti dia boleh ya. 2 kategori. Kategori kedua mendapat diskon ya. Jadi diskon di produk kedua. 5 orang dapat sponsor penuh. Oke. Atlet dengan sponsor penuh, kategori pertama, bayarnya 50%. Oh, bebas biaya, sorry, pada kategori pertama. Dan 50 ini ya, kalau yang sponsor penuh ya. Oke, Tono adalah sponsor yang mendapatkan sponsor untuk kategori pertamanya ya. Ya, jadi dia yang pertamanya free, yang kedua dia bayar berapa nih? Setengahnya dari 5 juta ya. Nah, kalau ini adalah benar nih, fix nih. Ya, yang lainnya kan nggak ada ya bawahnya ya. Sip, aman. Loh, ibu lagi ya wes. Ibu menghabiskan 100.000, hati-hati ya, tiap 3 bulan. 2 kantong bibit bunga dan 3 ngemawar. Ini bunga dahlia ya. 2 kantong dahlia dan 3 kantong mawar. 100.000. Cek mana yang ada angkanya. Nih 100.000. Apa nih? Oh, setiap bulan ya. Hati-hati. Setiap bulan. Apa? 3 dahlia. Kok mati? 3 dahlia dan 2 mawar ya. Salah ya ini ya. Balik. Pertama dia harganya nggak segitu. Ini salah dan salah ya. Ini kan ada dan ya. Oke. Berarti semua adalah salah. Oke. Lanjut. Ya, ketemu Ever lagi ya. Oke. Anissa adalah orang pertama mengetahui ponsel dan dompet mereka hilang. Ya. Apa ayo? Udah ada C. Selain C, ayo apa ayo? Kita cek. Tinggal berdua ya mereka ya, nggak ada orang lain ya, Anissa dan Fitri. Terus terjadi pencurian, betul, ada pencurian. Anissa sampai di rumah pukul 6. Oke, buka pintu, oke. 1,5 jam setelah Anissa, oke, kelihatannya benar, tapi apakah itu? Dan buka pintu sendiri dengan uji duplikat, oke. Makan malam, berarti mereka udah kumpul ya. Apakah pencuriannya sudah terjadi?
Makan malam, nonton TV di ruang tamu, suara bot bunga yang pecah. Oke. Pergi kelamaan, oke. Anissa menyapu, Fitri mencuci piring. Terdengar suara langkah kaki dari loteng. Oke. Nah, ini poinnya mungkin ya. Anissa dan Fitri kembali berkumpul di ruang tamu dan baru menyadari bahwa ponsel dan dompet hilang atau nggak ada. Bener ya, ponsel dan dompetnya hilang ya. Ponsel, dompet hilang. Tapi apakah Anissa adalah orang pertama? Ayo. Banyak yang jawab A, Kak. Siapa? Kalau simpulan adalah salah, terus siapa orang pertamanya? Fitri. Siapa Fitri dong. Ya, hati-hati ya. Ini mereka kembali berkumpulnya ini nggak disebutkan siapa yang menyadari duluan bahwa ponselnya dan dompetnya nggak ada. Bisa aja Fitri, bisa aja Anissa. Nah, kalau nggak ada, nah belum tentu kan? Kalau nggak ada informasinya apa, ayo teman-teman nggak boleh menyimpulkan sendiri ya. Jawabannya adalah C ya. Oke ya. Kan nggak ada yang tahu nih, bisa aja kita sama-sama balik nih. Ternyata salah satu yang lihat duluan kan nggak ada yang tahu kan. Ini kan cuma informasinya adalah kembali berkumpul. Ya. Oke. Oke, 14 ya. Ini yang Sakura Dojo tadi ya. Rina membayar total 7,5 untuk biaya mendaftar satu kategori komite. Nah, ini markup ini ya. Kita kan tadi udah baca ya. Biaya pendaftarannya itu 5 juta ya. Oke, terus kita cek Rina itu siapa sih? Rina atlet lain yang tidak mendapat sponsor, hanya mengikuti satu kategori komite. Bener ya, berarti. Jadi informasinya betul, nominalnya yang salah. Jadi jawabannya adalah salah ya. Semua informasinya ada ya. Oke, lanjut. Nomor 15. Oke, perolehan 87 medali emas, rekor emas terbanyak. Hati-hati ya kata-kata terbanyak. Ada atau nih. Atau Indonesia berada di peringkat 2 SEA Games ya, bukan yang lain ya. Cek peringkat. Bentar. Oke. Bla 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 berhasil menduduki ini ya, peringkat 3 klasmen. Cek. 3 klasmen akhir SEA Games. Oke. Fakta menarik. Oke, ini berarti udah jelas salah ya. Yang Q ini salah karena dia itu peringkat 3, ini bilangnya 2. Oke, kita cek yang 87 medali. Kita scanning 87. 87 8 kursi plastik. Ini ya. Indonesia berhasil meraih 87 medali emas. 80 medali perak bla bla bla. Perolehan medali melampaui target ya, bukan rekor ya. Diri Presiden Jokowi 69. Nah, ini baru bilang rekor nih, 87 medali emas, rekor tersendiri karena sejak belak pernah menyentuh angka 80. Nah, hati-hati berarti 2013 ke belakang apakah lebih dari 87? Jawabannya adalah benar. Hati-hati loh. Ini atau loh. Benar atau salah? Kok benar atau salah? Salah atau salah? Salah atau salah? Apa? Salah atau salah? Salah atau salah ya? Salah ya. A ya. Kok B versus S mana yang benar? Ini kan emas terbanyak. Emas terbanyak itu berarti sepanjang sejarah, Kak. Ini nggak ada keterangan emas terbanyak sejak SEA Games. Nah ini nih, poinnya ini nih. Oke. Kalau Usain Bolt itu adalah pelari tercepat, ya memegang rekor pelari tercepat, berarti sepanjang masa nggak ada yang ngalahin Usain Bolt sampai rekornya pecah. Nah ini kan sedangkan ini hintnya adalah emas terbanyak, berarti kan dia sepanjang masa ini. Padahal ini ada keterangannya adalah cuma sejak SEA Games 2013. Sedangkan SEA Games itu mulainya kapan? Nih 1959 kan? Clear ya? Bahwa ini informasi ini adalah salah. Bukan nggak ada informasinya ya, ada informasinya.
Tapi keliru kalau dia bilang ini emas terbanyak, karena di teks dia bilang emas terbanyaknya itu sejak SEA Games, bukan terbanyak ya terbanyak. Jadi sepanjang sejarah, sepanjang masa. Gitu ya. Hati-hati.